Bisa saja amal soleh kita itu di awal berpahala, kemudian di tengah juga berpahala baik, masih ikhlas, tapi di akhir kemudian tiba-tiba terjebak ke dalam riya. Dan ada orang yang riya karena memang dia menginginkan pujian dari orang lain atau penghargaan orang lain. Tapi ada juga orang yang riya bukan karena dia mencari pujian atau mencari penghargaan dari orang lain. Tapi dia justru jebak dengan riya karena dia tidak sabar ketika diremehkan orang lain. Jadi bisa jadi orang yang riya itu bukan orang yang pamer. Bahkan dia tuh termasuk orang yang mungkin selama ini banyak merahasiakan amal-amal solehnya. Selama ini termasuk orang yang banyak ngerahasiain kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya. Kayak misalnya dia pernah bantu teman satu geng, tapi yang tahu cuma mereka berdua. Nggak ada yang geng lain yang tahu. Atau dia pernah ngebantu tetangganya, nggak ada yang tahu bahkan keluarganya. Atau dia membantu keluarga besarnya, salah satu di antara sepupunya atau adik kakaknya, sedangkan yang lain tidak tahu. Dia orang yang cukup merahasiakan amal solehnya, hampir tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang dia bantu. Dan dia tidak butuh pujian akan itu. Makanya dia rahasiakan karena dia tidak mencari pujian. Dia rahasiakan karena dia tidak mencari apresiasi dari siapa-siapa. Tapi ternyata sesoleh itu pun masih ada peluang untuk terjebak ke dalam riya. Bukan lewat pujian, bukan lewat penghargaan, justru lewat adegan ketika dia diremehkan. Tiba-tiba orang yang dia bantu suatu saat kelak meremehkan dia, menyakiti dia, bikin dia kecewa. Akhirnya terpancinglah dia untuk mengungkapkan kembali rahasia-rahasia amal solehnya sebagai bentuk kekecewaan dia kepada orang itu. Dia cerita kepada orang lain, saya lagi sakit hati, saya merasa dikhianati, saya merasa kayak ditikung, saya merasa kayak disakitin secara luar biasa oleh orang yang justru selama ini saya bantu. Kalau dia nggak pernah saya bantu sih nggak masalah dia kayak gitu, tapi ini orang yang sering saya bantu malah gituin saya. Akhirnya dia cerita ke orang lain, satu persatu kebaikan dia disebutkan, maka satu persatu juga kebaikan itu hilang pahalanya di sisi Allah SWT. Kadang kita terjebak riya bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita nggak sabar ketika diremehkan orang. Atau mungkin oleh orang lain kita diremehkan bukan oleh orang yang kita bantu. Kita dianggap orang yang nggak care, kita dianggap orang yang nggak peduli kepada yang lain, kita dianggap orang yang egois, kita dianggap individualis, kita dianggap eksklusif segala macam. Atau orang meremehkan kita, dianggap kita tuh orang yang nggak taat sama Allah, orang yang jarang ke masjid, orang yang nggak beribadah dengan baik, segala macam lah tuduhan-tuduhan, dibilang kita nggak pernah tilawah segala macam. Akhirnya kepancinglah kita untuk nunjukin beberapa kebaikan kita yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan karena ingin dipuji, karena kita nggak mau diremehkan. Apakah kita sanggup menjaga rahasia amal kita ketika kita diremehkan? Ini adalah ujian. Dan kalau kita bisa menjaga amal soleh kita secara ikhlas, walaupun tidak selalu arti ikhlas itu diam-diam atau rahasia, tapi salah satu cara ikhlas itu adalah merahasiakan amal. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan amal kita sampai akhir hayat, baru kita disebut orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya. Namanya juga khotimah. Yang menentukan seseorang nanti di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia masih kecil, bukan di tengah ketika dia remaja, dia dewasa, tapi di akhir. Dan di akhir ini adalah detik-detik atau beberapa saat sebelum ajal menjemputnya. Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah, dan menjelang akhir hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, jangan besar kepala dulu. Jangan sombong dulu. Jangan merasa bahwa kita udah pasti masuk surga dulu. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma
sejengkal. Belum tentu kita akan masuk. Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal amal solih, amal ahli surga, sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah, tapi dalam bentuk sombong dan riya. Bisa jadi dia riya, mungkin dia tidak disebut orang kafir, dan insya Allah tidak akan abadi di neraka. Cuman akhir hayatnya ini justru menguras semua pahala-pahala dia menjadi kosong. Yang harusnya dia termasuk orang yang ashabul maimanah atau bahkan was-sabiqun as-sabiqun. Sepanjang hidupnya dia orang yang sabiqun. Apa arti sabiqun? Yang sangat spontan dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan apa? Dia duluan. Tapi di akhir hayatnya justru dengan amal-amalnya yang istimewa itu kan lebih gampang kepancing buat riya ya. Kalau amalnya biasa aja ngapain riya? Justru karena amalnya istimewa, hafal Al-Qur'annya banyak, baca tilawahnya banyak, tahajudnya itu udah bertahun-tahun, puasanya kalau perlu bahkan puasa bukan hanya Senin Kamis tapi Daud, kemudian sedekahnya di atas rata-rata orang lain, umroh setiap berapa bulan sekali, haji setiap tahun, kayak Ibnu Mubarak setahun haji setahun berjihad, pokoknya amalnya itu di atas rata-rata. Justru itu ujian untuk merahasiakan, menjaga keikhlasan itu akan lebih berat. Dan bisa jadi teman-teman dari sekian puluh atau mungkin ratus atau mungkin ribu amal soleh yang kita kerjain, mungkin hanya satu amal soleh kecil yang bahkan kita nggak ingat, udah lupa, yang sampai kepada Allah. Sisanya nggak sampai. Udah naik, tiba-tiba hilang. Udah naik lama, setelah beberapa tahun hilang. Cuman ada satu dua amal kecil yang bahkan kita udah lupa karena saking nggak terlalu kerennya. Tapi itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan amal kecil, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudara kalian ketika kalian bertemu. Ini pentingnya belajar ikhlas.